wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diah Okta Priyanti dengan NPM 20310037. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum Universitas Malaheti Bandar Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara anamnesa pada ibu hamil, ANC 1 serta pemeriksaan MAMAE pada ibu hamil. Terima kasih. Selamat siang dokter. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Dr. Diah Okta Priyanti, petugas jaga pada ini. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Nuryani. Nuryani. Umurnya berapa Ibu? 25. 25. Baik Ibu, keluhannya apa ya Bu? Gini ya dok, sebulan yang lalu ibu saya meninggal karena kanker payudara, dan seminggu yang lalu kakak saya diagnosa kanker payudara, dan saya di sini untuk pemeriksaan pencegahan. Baik Ibu, setelah saya Ibu dari anamnesa ini, gini Ibu, untuk pemeriksaan payudara itu sendiri, saya akan jelaskan prosedur pemeriksaan payudara itu sendiri. Prosedur pemeriksaan payudara itu sendiri adalah pemeriksaan di mana untuk menemukan apakah ada kelainan dari payudara itu sendiri, apakah ada kelainan atau benjolan dari payudara itu. Dan pemeriksaan payudara itu sendiri digunakan untuk pencegahan lebih awal agar kita dapat tahu terapi atau pengobatan yang dapat kita lakukan untuk pencegahan kanker payudara itu sendiri. Nah, lebih bagusnya setelah kita mendapati keluhan dan gejala yang mendekati kanker payudara itu sendiri, lebih awal untuk kita melakukan pemeriksaan payudara itu sendiri, Ibu. Apakah Ibu dapat dipahami, Bu, yang bisa saya jelaskan? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Baik Ibu, apakah Ibu nanti pada saat pemeriksaan itu mungkin sedikit tidak nyaman ya Bu ya? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan payudara Bu? Ya, bersedia. Baik Ibu, mohon izin ya Bu ya. Nanti pada saat pemeriksaan untuk membuka pakaian dan bra-nya Bu ya. Apakah Ibu berkenan? Ya. Baik Ibu, setelah ini kita akan ke ruang pemeriksaan dan saya akan melakukan pemeriksaan, dan sebelum itu saya akan mempersiapkan alat dan bahannya dulu Bu ya. Baik Ibu, silakan Ibu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Sebelum pemeriksaan, kita akan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu ada pengenalan sama. Pemeriksaan selanjutnya adalah pasien harus dan pemeriksa harus sejajar dan berhadapan. Baik Ibu, nah, untuk pemeriksaan itu, Ibu mohon izin untuk kita melakukan pemeriksaan payudara Bu ya. Baik, untuk pemeriksaannya adalah inspeksi. Ibu, untuk kedua tangan diletakkan di pinggang. Pastikan kita melihat apakah payudara antara kedua payudara itu bentuknya simetris atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan adalah inspeksi. Kita memperhatikan atau mengamati apakah kedua payudara ini bentuknya simetris atau tidak. Selanjutnya, apakah terdapat kelainan di permukaan payudara, apakah ada perbedaan pigmentasi dari warna kedua payudara, apakah terdapat benjolan di ketiak kedua payudara, apakah permukaannya ini bentuknya cekung atau terdapat benjolan, atau permukaannya ini berwarna kemerahan serta berwarna berbentuk seperti kulit jeruk. Seperti ini. Apakah kedua sisi payudara ini sama, permukaannya sama, atau terdapat kelainan? Apakah puting payudara ini sama besarnya, masuk ke dalam atau
kebuka keluar. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Nah, di sini jika pasien kita mau memeriksa payudara sebelah kanan, maka kita harus di sebelah kanan si pasien dan lengan pasien dikasih bantal isi ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi terhadap payudara sini. Baiklah, cara melakukan pemeriksaan palpasi adalah dalam kedua tangan di atas sini. Ada pola atau teknik dari pemeriksaan palpasi. Yang pertama adalah kita lakukan pola melingkar mengelilingi permukaan payudara dari dalam keluar secara menyeluruh, secara sistematis. Seperti ini. Dari dalam keluar. Untuk payudara sebelah kanan. Selanjutnya, kita dapat melakukan kedua teknik, yaitu dari atas ke bawah secara menyeluruh. Atas ke bawah. Untuk mengetahui benjolan, kita akan menekan benjolan tersebut untuk mengetahui nilai dari nyeri tekan, konsistensi dari benjolan. Setelah itu, kita dapat menggeser telapak tangan kita ke ujung benjolan untuk mengetahui apakah benjolan itu rata atau tidak. Seperti ini. Setelah itu, kita menggeser ke pinggir atau batas dari benjolan untuk mengetahui bentuk dari benjolan telah bulat atau tidak. Setelah itu, kita dapat menggerakkan benjolan itu ke segala arah untuk mengetahui apakah benjolan itu bergerak atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan inspeksi dan palpasi telah selesai. Ibu, untuk pemeriksaan payudara telah selesai ya Bu ya. Untuk inspeksi dan palpasi dari pengamatan sampai ke perabaan. Nah, Ibu, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan ataupun ada benjolan pada payudara Ibu. Yang artinya payudara Ibu normal. Sebagai pencegahan, Ibu harus hidup sehat. Ibu harus makan makanan yang bergizi ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Apakah yang saya lakukan sudah dapat dipahami? Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Karena pemeriksaan telah selesai, sekarang kita melepaskan satu tangan dan melakukan pembersihan. Setelah itu, kita dapat mencuci tangan dan mengeringkannya dengan air kecil agar tidak terkontaminasi dengan kuman yang di luar. Baiklah, demikian hasil dari peragaan cara untuk memeriksa payudara pada ibu hamil. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Nah, pada bagian ini saya akan mempraktekkan cara ANC1 pada ibu hamil. Nah Ibu, setelah anamnesa tadi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya. Apakah Ibu setuju? Baik, silakan Ibu ke ruang pemeriksaan. Sementara saya mempersiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, pemeriksaan yang pertama adalah kita mengukur berat badan, tinggi badan pada Ibu. Silakan Ibu. Ini ada ukur berat badannya dari Ibu. Tegak ya Bu badannya. Baik, setelah itu adalah pengukuran tinggi badan Ibu. Oke Ibu. Baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita dulu lihat keadaan umum si ibu. Apakah tingkat kesadarannya kosmetis atau tidak? Apakah ibu terlihat pucat? Apakah tatapannya fokus terhadap kita? Yang kedua adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tensi.
Ibu. Selanjutnya saya tensi dulu Ibu ya. Ibu. Isi ya Bu. Baik, normal ya Bu ya, 120/80 ya Bu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan nadi. Silakan Ibu, permisi. Tekanan nadinya adalah 120 kali per menit, normal. Selanjutnya adalah tekanan udara, respirasi. Ulang Ibu. Tarik nafas. Baik. Selanjutnya normal ya Bu ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan suhu. Permisi ya Bu. Tunggu sampai 60 detik. Baik, hasilnya normal ya Bu ya, 37,5. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaannya selanjutnya ya Bu ya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Apakah kepala Ibu nomor cepali atau tidak? Selanjutnya adalah warna kepalanya hitam atau kusam, di sini hitam. Selanjutnya adalah mata. Di sini adalah adakah icterus pada sklera. Selanjutnya adalah pada mata apakah konjungtiva animis. Di sini normal. Selanjutnya di hidung apakah ada terlihat radang atau tidak. Di sini normal. Selanjutnya adalah di mulut apakah terdapat karies atau tidak, ataupun radang pada gusi. Bu, buka mulutnya. Di sini normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Kita lihat ini adalah pemeriksaan leher. Apakah GVP-nya naik atau tidak? Di sini di bagian leher. Selanjutnya, nah, untuk pemeriksaan dadanya ini adalah apakah untuk pemeriksaan inspeksinya, apakah dadanya ini simetris atau tidak, apakah pada kelenjar mamainya ini hiperpigmentasi atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, apakah di daerah dadanya ini ada massa atau tidak. Stop no. Untuk selanjutnya adalah batas paru HEPA normal atau tidak pada pemeriksaan perkusi. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi, melihat apakah di daerah dada ini vesicular breathing zone. Selanjutnya adalah perkusi, apakah batas paru-paru ini normal. Selanjutnya adalah auskultasi.
Selanjutnya adalah auskultasi, adalah apakah ada suara tambahan atau nada tambahan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen, inspeksi, apakah ada stria gravidarum pada ibunya atau tidak. Sini tidak. Selanjutnya adalah palpasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen, apakah ada stria gravidarum atau tidak. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, apakah ada pemeriksaan BU plus N. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen, yaitu adalah pertama adalah inspeksi, lihatlah apakah ada stria gravidarum atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi, yaitu pemeriksaan B plus N. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi, lembut atau turgor baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Bu, mohon ya. Di sini terdapat suara timpani. Selanjutnya adalah pemeriksaan paru. Nah, pemeriksaan parunya inspeksi adalah apakah paru-parunya itu bentuknya simetris atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi pada paru ibu. Nah, selanjutnya adalah perkusi, apakah suara paru ibu ini sonor atau tidak. Selanjutnya adalah auskultasi, di mana apakah ada nada tambahan atau VBS. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas, apakah ada oidem atau tidak. Ini tampak normal. Selanjutnya adalah kekuatan otot, ibu tolong gerakkan kakinya. Selanjutnya adalah refleksi fisiologis, ibu tolong naikin kakinya, Bu. Turunin. Ini adalah refleksi patologis, ibu tolong kanan kiri kakinya. Baik. Nah, ibu, pemeriksaan fisik telah selesai ya, Bu ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya ibu bisa konsultasi kepada dokter kandungan ya, Bu ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ini saya akan memberikan imunisasi TT ya, Bu ya, imunisasi tetanus. Setelah itu saya akan memberikan vitamin zat besi ya, Ibu ya, untuk penambah darah ibu. Selanjutnya saya akan berbicara kepada ibu untuk persalinannya. Ibu nanti diantar siapa, Bu? Suami ke bidan terdekat ya, Bu ya. Iya. Baik, untuk pesan selanjutnya ibu biasa ke dokter kandungan ya, Bu ya. Terima kasih, Bu.